Oke, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa di mata kuliah pengujian software dan sistem. Di pertemuan kedua, insya Allah nanti akan ada tugas ya, langsung ada tugas pertama. Tugasnya juga individu. Di pertemuan kedua ini kita akan bahas tentang pengertian testing, pembukaan ya, apa itu pengertian testing, dilanjutkan dengan penjelasan ya, menurut IEE, International Explorer, apa ya pajangannya, yang standarisasi perangkat lunak, terus ada software testing objektif, maksudnya adalah tujuan diadakannya software testing itu apa, terus main activity in software testing, apa saja yang dilakukan dalam software testing, benefit of software testing, dan benefit yang didapatkan, keuntungan yang didapatkan dalam software testing. Sebelum nanti kita bahas lebih teknis ya, di pertemuan-pertemuan selanjutnya tentang bagaimana melakukan software testing atau pengujian perangkat lunak. Software testing, pengujian perangkat lunak. Sesuai dengan mata kuliah kita, pengujian perangkat lunak dan sistem. Makanya di materi juga nanti kita akan bahas tentang bagaimana pengujian machine learning ya. Jadi tujuannya di mata kuliah ini sih, tujuan umumnya ya supaya kalian bisa, diharapkan sih bisa berkecimpung dalam dunia software testing ya. Quality assurance, software quality assurance, SQA. Atau paling enggak secara khusus di nanti ketika kalian mengambil tugas akhir atau skripsi, kalian tidak bingung di bab 4, yaitu ketika di bab pengujian. Nah, pengujian itu hasilnya itu akan menjadi kesimpulan nih. Jadi kalau nggak tahu yang diuji, mengujinya bagaimana mengambilkan kesimpulan. Soal prediksi ya diuji, prediksinya itu persentase keberhasilannya berapa persen. Sama seperti dalam pembuatan vaksin itu kan, vaksin kan diuji dulu, nggak sebelum dipasarkan kan diuji dulu, apa namanya dalam berita kemarin, spesifikasi apa ya, itunya berapa persen, keberhasilannya berapa persen, terus ada kejadian apa gitu Pak, kejadian yang bisa membuat fatal atau enggak. Nah itu, jadi pengujian sih nggak terjadi di perangkat lunak ya, hampir di semua produk yang dihasilkan. Oke, materi sudah saya upload di website, silakan kalian bisa download di website saya atau di booth. Di booth kalian ketik menu materi, menu keberapa ya. Dan rekaman perkuliahan juga sudah saya update. Informasi kehadiran menu kedua untuk cek informasi nilai tugas, ketiga informasi rekaman, 4 link pengumpulan tugas, kelima linknya juga sudah ada, kalian bisa cek link untuk pengumpulan tugas pertama nanti. Cek informasi link materi perkuliahan 6 ya, jadi kalian bisa klik 6 langsung, atau kalian bisa kunjungi website saya terus pilih mata kuliah kalian, nanti ada materi kedua, minggu kedua ya, sudah saya upload. Selanjutnya apa itu software testing? Ini saya ambil dari buku. Bukunya ngambil dari American National Software apa ya, standarisasi perangkat lunak ya, ANSI atau IEE. Itu nomor IEE nomor 1059. Di situ disebutkan testing merupakan, maksudnya testing perangkat lunak, proses menganalisa sesuatu, entitas atau aplikasi untuk mendeteksi perbandingan keadaan antara keadaan yang terdapat dalam keadaan yang diinginkan, defects, error, dan bugs, untuk mengevaluasi fitur-fitur dari entitas software. Intinya sih pengujian perangkat lunak ya, sehingga kita tahu apa saja kemungkinan yang terjadi, apa error yang akan terjadi. Kan nggak, namanya juga manusia, kita buat sesuatu pasti, apalagi yang pertama kali kita buat, pasti banyak errornya.
nggak mungkin langsung jadi sesuai dengan ekspektasi, itu kan nggak, agak susah juga. Makanya ada istilah update untuk aplikasi. Nah ini kemarin gambar yang saya cari-cari nggak nemu. Ini ada meme saya ambil dari Twitter sih. Bagaimana ya istilahnya startup ya. Jadi founder startup itu orang yang kalau dari gambar ini saya tanya dulu, ada yang paham maksud gambar ini nggak? Paham, Pak. Paham ya? Cuma sedikit tapi Bagaimana penjelasannya? Mungkin ada yang mau menjelasin? saya Pak mau nambahin ya Pak. Ya silakan. Mungkin kalau ininya founder Wodiden ini tuh dia tuh yang berusaha gitu nah Pak. Yang berusaha buat nyiptain ataupun buat yang nguji gitu Pak. Nah, sehingga dia berjibaku sampai itu sampai kerja keras gitu Pak. Oke. Mungkin cukup segitu Pak. Iya. Jadi ini saya temukan di Twitter sih, meme. Jadi saya salah satu aktif di Twitter ya. Di Twitter sekarang ada topik ya, kita pilih topik software engineer, topik software testing, nanti dikasih saran-saran yang ada hubungannya. Itu termasuk ada keuntungannya juga. Jadi saya bisa mengetahui tren-tren bahasa pemrograman yang terbaru, tool-tool yang baru, termasuk juga yang lucu-lucu. Ini maksudnya sebuah startup, maksudnya saya punya startup gitu kan, saya bikin aplikasi gitu kan. Tapi sebelum saya launching kan saya merasa aplikasi ini sangat bagus ini, akan berjalan dengan baik gitu. Akhirnya saya selfie dulu. Aplikasinya itu digambarkan dengan base ini ya, base-nya bagus gitu kan. Nggak ada masalah. Jadi happy gitu kan. Tapi belum di launching. Setelah di launching, nah itu karena mungkin pengujiannya kurang atau kurang detail dan lain sebagainya, banyak masalah yang terjadi. Akhirnya bisnya tabrakan gitu. Entah itu dalam kasus perangkat lunak ya aplikasinya crash, banyak error, banyak orang nggak bisa akses dan lain sebagainya. Akhirnya kan tabrakan, gambarnya jadi seperti ini ya. Dia ikut terjatuh dan banyak kena tanah gitu ya. Intinya sih seperti itu. Jadi maksudnya seperti itu sih. Jadi kebanyakan software pertama kali diupload ya pasti banyak kendala sih. Apa ya contohnya? Contohnya biasanya kayak sistem-sistem yang SMPTN gitu kan, atau SMBTN, pendaftaran dan lain, biasanya pendaftaran di hari pertama gitu kan, banyak yang akses, servernya nggak bisa diakses atau down, atau banyak error, login nggak bisa, nggak muncul apa-apa gitu dan lain sebagainya. Nah itu kan harusnya bisa dihindari dengan pengujian. Nah, pengujian itu banyak ya, salah satunya dengan pengujian performance. Pengujian performance itu kita bisa menguji kalau aplikasi saya diakses 1.000 orang, 200.000 orang itu kira-kira mampu atau enggak. Kalau enggak mampu, solusinya bagaimana? Disiapkan, dan itu harusnya disiapkan. Jadi nggak ada istilah harusnya error dan lain sebagainya. Oke. Itu intermezzo sebentar dari tadi tentang gambar itu. Selanjutnya software testing objektif. Tujuan dari pengujian perangkat lunak itu apa? Ini disebutkan ada 6. Detecting software defects. Apa ya? Kalau baca pronunciasinya nggak terlalu bisa ya, karena jarang ngomong bahasa Inggris, tapi paham maksudnya. Jadi untuk mengetahui catatnya software gitu ya, may be created by the programmer while being developed. Yang kemungkinan dibuat oleh programmer ketika pembuatan ya, development. Itu yang pertama. Jadi tujuan itunya mencari ya standar ya, mencari cacat atau biasanya standar-standar. Kalau saya nguji atau nguji sistem gitu ya, entah itu di kerja praktek atau ada orang yang buat seperti nama gitu kan, biasanya kebanyakan masalah tipe data, ukuran, itu biasanya juga banyak yang error gitu ya. Biasanya nama gitu, nama dia kasih tipenya varchar 12 atau cuma 15. Masalahnya nggak semua orang kan, biasanya 15, 12 itu sama spasi ya. Biasanya ada beberapa orang yang namanya lebih dari 15. Jadi ketika dia menginputkan lebih dari 15, ini akan error. Nah, hal-hal seperti ini mungkin
harusnya bisa dihindari. Terus biasanya kalau studi kasus di sistem informasi rumah sakit ada suhu badan gitu kan. Suhu badan kan misalnya inputan suhu badan. Normalnya suhu badan kan 36, 37 gitu ya. 38. Kalau ada orang input suhu badannya 100 derajat gitu kan. Nah, sistem harus bisa deteksi. Nggak mungkin suhu badan 100 derajat. Nah, itu harus disiapkan dari ketika development biar nanti nggak mempengaruhi data dan pengambilan keputusan gitu ya. Kalau datanya udah salah, nanti pengambilan keputusannya juga salah. Jadi itu harus dihindari dari sistem bisa membaca kemungkinan kita salah input gitu ya. Jadi kalau inputan nama, kalau bisa iya tipe datanya varchar, jangan sampai integer dan lain sebagainya. Walaupun sekarang ada orang yang namanya pakai angka 17, ada yang pakai huruf, pakai angka. Itu yang jadi masalah sih. Jadi ketika inputkan nama ya harus nama, ketika ada form inputan nomor, ketika orang itu menginputkan angka, nggak bisa. Sistem harus bisa mendeteksi bahwa ini harus dalam bentuk nomor gitu kan, email gitu. Ya, nah itu kalau kalian mungkin kalau belum punya pengalaman buat sistem kan biasanya yang penting jalan bisa inputkan email. Tapi kalau lebih bagus lagi dipikirkan lebih detail lagi. Kalau email itu harus ada add-nya. Kalau nggak ada add-nya berarti dia bukan email. Jadi bisa deteksi email yang Anda masukkan invalid atau salah gitu kan. Nah gitu. Kalau hal-hal seperti itu nggak dipikirkan, ya ini mempengaruhi nanti ketika orang itu pengen reset password, otomatis sistem ngirim email yang kirim bentuknya salah gitu kan, otomatis emailnya nggak terkirim, akhirnya nggak bisa reset password gitu kan, dan lain sebagainya. Contohnya seperti itu. Itu salah satu bagaimana kalau kita menguji perangkat lunak ya. Nanti lebih detail itu ada testing gitu kan, blackboard testing, whiteboard testing gitu. Terus yang kedua, gaining confidence in software application and providing information about the level quality. Ya dengan kita melakukan software testing dengan baik, kita lebih pede, lebih percaya diri bahwa perangkat yang kita buat itu sesuai dengan ekspektasi pengguna. Jadi kalau kita membuat program terus kita tawarkan ke orang lain, kita yakin bahwa program ini bisa untuk berguna untuk orang lain gitu kan. Kan biasanya kalian kan sering nyoba-nyoba gitu kan, install aplikasi Android yang ada di software di market apa namanya, Google Play Store ya. Biasanya kan ada ngasal-ngasal install kan aplikasi-aplikasi nggak jelas, biasanya nggak bisa jalan atau gimana gitu. Itu kan banyak sebenarnya. Yang kadang orangnya asal buat ngupload gitu aja. Kalau kita install nggak jalan. Apalagi di Android itu ada banyak ketentuan ya. Kalau kita bikin aplikasi Android harus yang ketika dibuka di HP yang 4-in itu harus bagaimana, dibuka HP 5-in harus bagaimana, harus dipikirkan juga. Ketika dibuka di tablet, biar tampilannya nggak acak-acakan, user juga lebih suka gitu. Ketiga, preventing defect, mencegah kecacatan yang mungkin terjadi. Keempat, verifying that the final result meet the business and user requirement. Nah, kalau kita bicara dengan istilah SDLC, ada yang masih hafal kepanjangan dari SDLC? Ada yang tahu kepanjangannya SDLC? Software. Kalau buat laporan, kalau sudah KP biasanya melampirkan ini apa pengembangan perangkat lunak menggunakan SDLC, Software Development Life Cycle. Nah, dalam software development life cycle kan pertama itu biasanya perancangan itu yang pertama. Nah, perancangan biasanya kan yang dibutuh dalam perancangan itu ada istilahnya user requirement atau business requirement. Jadi kalau kita buat sistem yang ada hubungannya dengan bisnis, kebutuhannya apa? Kita tulis dulu kebutuhannya apa gitu kan. 2, 3, 4, 5, 6. Atau user itu pengennya apa saja kita tulis. Itu dalam perancangan nih. Nah, kebutuhan ini, requirement ini harusnya nanti bisa dilakukan oleh software yang kita buat gitu kan. Dan sampai ada yang ketinggalan, salah satu fungsinya yang ketinggalan yang dibutuhkan oleh user. Jadi salah satu
gunanya software testing yang keempat ini adalah verifying the final result, bahwa memverifikasi bahwa software kebutuhan requirement yang kita buat di perancangan awal ini sudah terpenuhi semuanya. Yang kelima, ensuring that the satisfies the BRS, Business Requirement Specification, hampir sama tadi ya, atau SRS, System Requirement Specification. Hampir sama seperti tadi, yaitu menjamin bahwa Business Requirement Specification atau System Requirement Specification itu sudah bisa berjalan dengan baik, yang dibutuhkannya berjalan dengan baik. Yang terakhir, gaining customer confident by providing them quality product. Nah, dengan kita melakukan software testing dengan baik, nanti akan menghasilkan program yang baik juga, dan program yang baik juga nanti kan mendapatkan lebih banyak user ya, apalagi aplikasi-aplikasi yang membutuhkan user yang banyak itu ya, apalagi yang bisnisnya kayak sekarang itu lagi perang ini apa namanya bank online gitu ya. Bank online itu kayak Genius, Bank Jago gitu kan. Kalau kita lihat aplikasinya itu bagus-bagusan itu, karena itu mempengaruhi pengguna. Apalagi kayak bank-bank online seperti ini tuh namanya penggunanya itu anak-anak muda. Orang-orang tua jarang yang pakai Genius, Jago gitu ya. Orang-orang tua pakai BCA gitu kan, yang tampilannya juga standar. Kalau anak-anak muda biasanya istilahnya generasi natif digital. Saya baru tahu istilah natif digital. Jadi yang dari lahir sudah paham tentang digital gitu ya. Karena ada generasi yang ya mungkin saya sih nggak tahu masuk natif atau enggak. Ada generasi yang dari TK dia sudah paham digital ya, sampai sekarang SD, mungkin sampai sekarang SMA sudah paham digital, nggak perlu dipelajari. Tapi ada yang generasi yang baru mengenal komputer itu dari SMA gitu kan, kuliah. Nah, bagi generasi natif digital ini umur 18, 19, 20, tampilan itu sangat utama dalam aplikasi. Kadang warna juga mempengaruhi, mode dan lain sebagainya. Natif digital ya. Biasanya kan istilah native itu untuk orang yang saya pengen belajar bahasa Inggris ke orang native itu maksudnya orang yang dari lahir sudah ngomong bahasa Inggris gitu. Kalau natif digital, jadi udah dari lahir udah paham tentang digital. Kalau biasanya kalau dalam pemrograman saya pakai pemrograman PHP, bahasa pemrograman PHP natif. PHP native itu biasanya PHP murni, nggak pakai framework gitu ya. Kalau yang pakai framework ya contohnya CI, Laravel itu framework. Native itu asli ya, asli atau dari awal gitu. Itu salah satu tujuan dari software testing. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Saya lanjutkan untuk aktivitas apa yang dilakukan dalam software testing. Ada tiga hal penting ya. Ada verifikasi, ada error detection, ada validasi. Sebenarnya hampir sama kayak dalam kalau kalian belajar keamanan komputer juga. Ada verifikasi, validasi, error detection gitu ya. Jadi yang pertama verifikasi yaitu proses untuk meyakinkan bahwa sistem sesuai dengan ini kodenya, plan-nya dan dokumentasinya itu sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan. Nah, itu yang paling penting setelah kita buat sistem, kita juga biasanya diminta untuk buat dokumentasi. Itu yang penting juga ya. Dokumentasi bagaimana pembuatannya, apalagi dalam kode gitu kan. Kode itu kalau kalian buat program dari awal, terus kira-kira program itu akan dipakai orang lain selain kalian, entah itu diupdate dan lain sebagainya, kalau bisa gunakan variabel standar gitu. Jangan pakai variabel, kalau buat variabel itu jangan variabel K gitu.
Orang lain nggak akan tahu K itu apa. Jadi detail gitu kan. Variabel nama mahasiswa ya ditulis nama underscore mahasiswa. Jangan ditulis K gitu aja. Dipisahkan dari sekarang. Jadi kalau variabelnya kelas ya ditulis kelas gitu ya. Variabel name tulis name. Biar orang tahu juga orang lain ketika orang lain pengen melakukan modifikasi atau update program yang kita buat itu paham. Jadi kalau kita buat metode atau kelas di dalam perangkat kita, shortcode kita, ya kita kasih komentar ini fungsi untuk melakukan apa gitu. Nanti ada istilah lagi ada istilah namanya apa lupa namanya. Bagaimana memperbaiki kode gitu. Ada istilahnya itu. Bagaimana membuat kode itu lebih baik. Ada perbaikan. Itu akan kadang buat orang bikin malas gitu ya. Orang itu kadang kepikiran untuk buat lagi dari awal. Banyak yang seperti itu. Kadang orang kepikiran untuk buat lagi dari awal daripada ngedit sebuah sistem yang sudah ada tapi shortcode-nya itu membingungkan gitu kan. Kadang lebih mudah kita buat aja dari awal gitu kan. Sesuai dengan yang kita inginkan daripada sudah ada aplikasi yang jalan tapi kodenya itu amburadul gitu kan, nggak ada dokumentasinya dan lain sebagainya. Kita mungkin perbaiki juga lebih susah. Bahkan lebih mudah kalau kita buat aja dari awal gitu. Banyak kan masalahnya juga di situ. Error deteksi, ya ini sesuatu yang wajar lah. Namanya manusia ketika membuat sesuatu pasti banyak masalah. Manusia banyak yang kelewat dan lain sebagainya. Jadi untuk mendeteksi kemungkinan error yang terjadi, terus validasi, determination of correctness of the product with respect to the user need of requirement. Yang pertama ini respect of the user. Jadi apa ya? Keinginan user itu yang pertama. Jadi jangan egois gitu. Kalau membuat program itu jangan egois. Karena yang makanya bukan kita. Kadang menurut saya udah jelas menurut kita yang sudah yang buat program terbiasa buat program gitu kan. Terus kita buat login disembunyikan di pojok kanan atas dan lain sebagainya. Sudah paham, tapi bagi orang awam mungkin akan kesulitan. Sebenarnya loginnya itu sebelah mana. Nah, itu hal-hal seperti itu harus dihindari. Jadi, makanya kadang ada pengujian diberikan kepada orang yang awam, disuruh nyoba aplikasi kita gitu kan. Ketika dia salah ngeklik, berarti harusnya itu nggak terjadi. Kalau nggak tahu harus ngeklik yang mana gitu. Nanti kita pelajari nanti di prototyping. Jadi bagaimana memahami user dan diimplementasikan di user. Itu 3 aktivitas utama dalam software testing. Oke. Sampai sini masih bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyakan? Belum ada? Ya, belum ada ya. Lanjutkan. Nah, ini ada gambaran, ini muncul beberapa kali sih di dalam timeline tentang ini developer yang buat program. Di sini digambarkan dengan dia buat apa namanya ini baju rompi anti peluru ya. Terus ini QA itu software tester atau quality assurance-nya untuk dicoba. Tapi kan mungkin dokumentasinya belum jelas atau arahannya belum jelas, akhirnya juga terjadi miskomunikasi. Nah, ini sangat mungkin terjadi dalam pembuatan aplikasi ya. Kadang nggak kepikiran kok ada ternyata yang diklik yang mana itu kan. Nah, itu juga harus dipikirkan dari awal gitu kan. Kalau saya sih dari dulu kepikiran yang login e-kampus itu.
Nggak tahu yang lain merasa nggak? Saya merasa login e-kampus itu tombol loginnya itu nggak kelihatan. Saya pertama kali nggak bingung tombol loginnya itu di mana. Ada yang nggak? Button loginnya itu nggak kelihatan ini e-kampus ini. Loh, bentar. Kok langsung login? Nah, ini kan kayak seperti kalau orang awam, saya yakin nggak paham. Setelah ngisi username, password yang diklik apalagi gitu kan. Kalau paham mungkin ya tinggal enter gitu kan. Tapi kan ini login ini harusnya ada buttonnya ini, ya kan? Tapi nggak kelihatan. Ya hal seperti ini sih sebenarnya yang dilakukan oleh software testing itu. Ini harusnya ada ini ada tulisan loginnya, tapi nggak ada button login. Jadi orang mungkin kalau nggak tahu, nggak terbiasa gitu kan, baru pertama kali. Nah harusnya, ini mungkin tahu kalau harus diklik ya. Kalau harusnya lebih bagus lagi kalau ada tulisannya. Dulu pertama kali saya tulis username password, saya klik ini. Lah kok login lagi pakai Gmail gitu ya. Nah ini contoh sederhana saja seperti itu. Ya sama seperti ini ya dalam video. Dia gak ngomong harus yang ditembak itu yang bagian mana gitu kan. Dikiranya semuanya boleh ditembak, tapi kan harusnya cuma rompinya saja gitu kan. Seperti itu. Nanti ada contoh kasus lagi. Saya lanjutkan ke benefit of software testing. Nah, keuntungannya apa yang didapatkan seharusnya dari penjelasan yang tadi ya, sudah bisa ngambil kesimpulan ya keuntungan apa saja yang mungkin dari melakukan software testing gitu ya. Cost efektif, mengurangi biaya, apalagi kalau terjadi error dan lain sebagainya gitu kan. Security, mencegah hal-hal yang tidak diinginkan sampai data bocor dan lain sebagainya kan. Software testing itu termasuk juga testing masalah keamanan gitu ya, security-nya gitu. Dari sisi security-nya. Produk quality, dan kita melakukan software testing, produk quality kita menjadi lebih bagus gitu. Coba kalian tanya teman kalian, biasanya kalau perempuan itu ya biasanya lebih sensitifnya lebih ada gitu kan. Kalau ditanya e-commerce apa yang lebih banyak disukai gitu kan. Biasanya atau e-commerce mana yang nggak disukai. Biasanya perempuan bisa menjawab ada yang Shopee karena lama dibukanya gitu kan. Nah itu juga pengaruh juga kenapa bisa lama dibuka, loadingnya lama gitu kan. Atau berat, nah itu juga harus jadi pertanyaan juga. Ada yang milih Tokopedia karena lebih ringan dan lain sebagainya. Nah hal-hal seperti ini harusnya nggak terjadi kalau ya mungkin kita lakukan ada kendala seperti ini terus kita pikirkan supaya meningkatkan kecepatannya itu bagaimana, terus membuat user itu lebih nyaman dalam tampilan kita itu bagaimana, itu juga harus dipikirkan. Kalau orang IT sih kadang mengabaikan ya karena sudah paham aplikasinya dalam bentuk apapun ya nyaman-nyaman aja. Nah itu salah satu nanti hubungannya sama customer satisfaction, kepuasan pelanggan. The main aim of any product is to give satisfaction. Tujuan utama dari produk apapun itu ya kepuasan to the customer ya, pelanggan. Nah, akhirnya nanti kita bahas tentang masalah UI UX. Nanti kita juga ada materi tentang UI UX dan pengujian UI UX juga di pertemuan selanjutnya gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum?
Selanjutnya, Izin bertanya, Pak. ya silakan. Siapa? Ya silakan kalau mau nanya. Siapa tadi yang mau nanya? Suaranya nggak kedengaran. Mungkin mic speakernya. Tes. Ya, ya. Apa yang mau ditanyakan? Masalah tugas dari software testing ini berarti bukan hanya masalah kodenya saja ya, Pak. Tapi dari tampilan juga harus dites juga. Oh. Ya, software testing nggak hanya masalah. Nah, ini nanti masuk ke sini, apa namanya, tipe software testing ini. Tipe software testing ada fungsional testing, itu ya standar fungsi logika if then-nya berjalan dengan baik apa enggak, pengecekannya berjalan dengan baik atau enggak, loginnya berjalan dengan baik atau enggak. Ada non-fungsional termasuk UI UX-nya, security-nya, dan lain sebagainya gitu ya. Terus ada maintenance testing-nya, yaitu tentang performance dan lain sebagainya. Ya nggak cuma masalah tentang, makanya kalau yang skripsi tentang saya, terus buat program, buat aplikasi, buat sistem, pengujiannya cuma satu, whiteboard testing. Ya, saya suruh ini nambah pengujian lagi, nggak cuma whiteboard testing. Whiteboard testing cuma digunakan untuk sistem itu berjalan atau enggak. Nah, sistem itu berguna atau enggak, atau sistem itu lebih mudah, bisa diterima oleh user atau enggak, harusnya ada testingnya lagi. Sama seperti kalau digambarkan kita punya timbangan gitu ya. Kita buat timbangan terus dilakukan pengujian, kita taruh di atasnya apel 1 kilo, oh berjalan gitu kan, muncul angkanya, bisa gerak gitu kan, berjalan dengan nah itu whiteboard testing itu cuma itu aja, ada timbangannya dipakai, itu bisa jalan atau enggak. Nah, ada pengujian lain, timbangannya apa ini tervalidasi atau enggak, bener, kalau dengan pemberat 1 kilo dia bisa menunjukkan 1 kilo atau enggak, dengan setengah kilo dia bisa menunjukkan setengah kilo atau enggak. Nah, seperti itu. Terus maksimalnya berapa kilo gitu kan. Kalau maksimalnya 50 kilo, kalau dia dikasih berat 60 kilo apa yang terjadi gitu kan. Nah, hal-hal seperti itu harusnya dilakukan pengujian lain. Jadi biasanya kalau skripsinya sama saya, pengujiannya nggak cuma satu, ada pengujian paling nggak minimal 2 gitu. 2 pengujian. Yang pertama mungkin pakai whiteboard testing atau blackboard testing, yang kedua pengujian tentang penerimaan software itu coba diujikan ke user itu tanggapannya gimana. Ada yang merasa sulit di bagian mana. Ya tadi kayak seperti tadi. Kemarin ada yang skripsi sama saya, terus dia buat form gitu kan. Itu SPK atau apa lupa saya. Di sini ada form untuk solusi gitu kan. Apa ya namanya? Iya, solusi atau apa gitu kan. Dia kosong gini aja. Harusnya nggak bisa seperti itu. Maksudnya kalau kita kayak buat form pengiriman barang gitu kan, pilih alamat, terus itu ada provinsi gitu kan, terus kosong gitu aja. Nah itu kurang baik. Kalau secara software testing, orang bisa nulis Jawa Barat, terus tipe menjadi Jiwi Birit, itu kan bisa salah kirim. Nah kalau hal-hal yang bisa dibatasi, kayak provinsi itu kan bisa dibatasi, ya pakai aja drop down. Yang usernya tinggal milih, nggak perlu ngetik. Terus kayak kecamatan gitu kan, bisa ngambil dari data yang dari API gitu kan, atau nyimpan di database kecamatannya apa saja. Jangan nulis manual, sesuatu yang bisa dipilih di drop down itu seperti itu. Itu contoh seperti kalau pengujian black box, ya di pengujian sederhana kalau kita inputkan bisa sistem bisa nyimpan dalam database itu aja. Harusnya sistem juga bisa mendeteksi kesalahan. Nah, itu harus ada pengujian lagi seperti itu. Terus lagi nanti pemilihan warna, pemilihan font dan lain sebagainya itu juga dipikirkan dari sekarang. Jadi nanti hasilnya aplikasi benar-benar bagus gitu, maksudnya nggak asal-asalan. Jadi kelihatan seseorang yang bikin aplikasi
Kalau kalian cari di Google gitu kan, entah itu di GitHub, ada orang yang nge-share aplikasi gitu kan, shortcode-nya dan database-nya, kelihatan kok program itu dibuat asal-asalan atau enggak, dari pembuatan fontnya, pemilihan warnanya gitu kan, teksnya dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Pak, terkait materi, ini yang materi yang kedua, ini materi yang ke satu, Pak. Suaranya kecil suaranya. Kalau enggak ditulis di ini ada di chat. Tes. Ya, ya. Kedengaran. Apalah. Untuk materi yang keduanya ini di webnya ini materi pertemuan ke satu, Pak. Oh, Sebenarnya saya salah upload ya? iya, kayaknya. Ya namanya juga manusia ya. Nah itu gunanya testing ya, untuk coba saya cek dulu. Semester 7 pengujian 18 A2 ya. Di websitenya ada apa, di bootnya? Kalau saya dari boot, Pak. Oh dari boot materi 2. Ya, tapi minggu kedua. Oh, kesalahannya di website. Pertemuan 1. Oh, yang saya upload pertemuan 1. Oke, nanti saya perbaiki ya. Apa mau diperbaiki sekarang? Kalau bisa iya, Pak. Boleh Pak, boleh. Oke, sambil saya ngupload materi, ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Makanya kalau skripsinya sama saya biasanya akan kaget kok nanyanya detail gitu ya. Ya karena saya suka ngoreksi hal-hal kayak gitu. Kemarin ada yang skripsi sama saya juga baru ini aja kok detail gitu. Ya saya detail untuk masalah seperti itu, terus pembuatan database. Dan lain sebagainya. Ini saya save di mana ya, lupa ya. Belum saya save berarti. Oke, yang lain mungkin ada yang mau ditanyakan? Kalian boleh buka-buka di cari referensi di YouTube. Tadi sih saya lihat banyak yang bahas tentang apa sih pekerjaan quality QA ya. Quality assurance. Assurance itu lebih spesifik ke perangkat lunak. Kalau quality control lebih biasanya ke barang gitu ya. Ini ada yang bahas juga quality assurance kerjanya ngapain aja. Jadi sekarang dengan adanya YouTube banyak kita lebih mudah ini ya mengenal sesuatu gitu kan. Kalau dulu sebelum ada YouTube nggak ada, kita harus nanya-nanya dulu. Saya cek udah benar belum pertemuan kedua.
Udah ya, udah saya ganti. Harusnya linknya saya taruh di chat aja. Kalau pengen langsung klik. Oke, ini contoh kesalahan di beberapa kesalahan di perangkat lunak gitu ya, yang rame karena dilakukan oleh perusahaan besar pun bisa bisa aja error gitu kan, maksudnya salah gitu kan. Contohnya seperti ini, kalkulator di Windows 10. Nggak tahu sekarang udah diperbaiki atau belum. Nah, ini di kalkulator Windows 10, 10 tambah 2 kali 2 harusnya berapa? Ada yang tahu? Sepuluh tambah 2 kali 2, jawabannya berapa? Harusnya 14, Pak. Iya, harusnya perkalian dulu ya. Nah, Iya, ini kan Pak, perkalian dulu. harusnya 14 ya. Ini kan maksudnya aplikasi sederhana ya. Kalau kalian di semester 1, semester 2 juga buat sistem kalkulator juga harusnya kalau di perkalian dihitung dulu ya. Nah, ini ya mungkin programmernya lagi ngantuk atau nah orang juga bisa tahu hal sepele kayak gini itu bisa tahu, apalagi perusahaan besar gitu kan. Ya, malu aja kredibilitasnya gitu kan. Seperti itu. Ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua itu YouTube counter ini. YouTube ini mungkin nggak kepikiran tadi masalah tipe data itu. Jadi yang Namstel itu pertama kali viral itu view-nya itu 2 miliar lebih gitu kan. Nah, counternya itu pakai 32 bit yang itu terbatas sampai berapa miliar. Nah, angkanya ketika melebihi dari tipe data itu otomatis dia akan error. Nah, ini hal seperti ini yang mungkin harusnya bisa dicegah gitu kan, kepikiran gitu. Sama kayak tadi sih, kalau kita buat suhu badan, inputan suhu badan gitu ya. Ya mungkin harusnya dibatasi suhu badan itu, nggak mungkin suhu badan manusia 100 derajat gitu kan. Jadi ketika ada orang yang melakukan inputan suhu badannya 100, ya form harusnya langsung nolak gitu kan. Lebih bagus lagi kalau sistem bisa deteksi kalau 39 ada alertnya, oh bahwa dia lagi demam gitu kan. Nah, buat sistem seperti itu juga bagus. Kalau standarnya orang yang baru buat aplikasi pertama kali, ya suhu badan, inputkan, terserah mau diinputkan berapapun gitu kan. Mau diinputkan huruf juga kadang bisa. Diinputkan suhu badan, diinputkan A. Ya, ternyata bisa. Nah, itu kan harusnya nggak boleh terjadi. Kalau di whitebox testing itu nggak masalah, karena whitebox testing lebih ke yang penting sistem bisa berjalan dengan baik, bisa nyimpan data. Nah, harusnya di pengujian lagi datanya itu udah sesuai atau belum. Itu contoh-contoh kesalahan yang harusnya bisa dihindari. Nah, akhirnya masuk ke tugasnya. Tugasnya mudah sih, maksudnya intinya sih biar untuk nambah wawasan kalian sih tujuan tugas itu ya. Silakan baca berita ini, software failure indicate software testing. Jadi ini ada 37 kasus bagaimana perangkat lunak terjadi kesalahan dalam perangkat lunak. Kalian baca dulu. Yang mungkin perusahaan-perusahaan besar ya, jadi masuk berita. "37 epic software failure that sekalian belajar bahasa Inggris ya. The need for adequate software testing. 37 kesalahan yang harusnya dibutuhkan software testing. Kalian pilih salah satu gitu. Kalian baca dulu semuanya. Terus pilih salah satu yang menurut kalian menarik, salah satu kasus saja. Terus jelaskan, berikan opini atau saran atau dijelaskan supaya itu nggak terjadi itu apa yang perlu dilakukan. Tulis dalam bentuk Word, laporan gitu kan. Jangan lupa tuliskan anonim. Terus kumpulkan di tugas 1.
Tugas 1 formnya sudah saya taruh di booth WhatsApp. Harusnya bisa dicek atau di website saya. Pertemuan kedua, tugas 1. Semester 7, pengujian sistem 18A2. Terus ini udah minggu pertama ya, kemarin materi 1, rekaman perkuliahan 1 yang nggak bisa ngikuti perkuliahan pertama, bisa lihat rekamannya biar nggak ketinggalan informasi. Terus ini materi kedua, minggu kedua, materi kedua, rekaman kedua. Belum ada ya rekaman kedua karena habis ini mungkin atau enggak nanti malam baru saya upload. Nah ini tugas 1, silakan kumpulkan di Google Form ini. Name, nama, terus kalian upload dulu di Google Drive gitu kan. Contohnya seperti ini gitu kan. Kalau dapatkan link, jangan lupa ganti ke siapa saja memiliki link. Habis itu baru ditaruh di sini. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau bertanya. Berarti itu yang di situ upload linknya aja, Pak, bukan melalui PDF ya, Pak? Ya, kalian upload dulu di Google Drive kalian. Setelah itu kan kalian dapatkan link. Ini kan di Google Drive kalian, terus dapatkan link. Klik kanan, siapa saja yang memiliki link, salin link. Nanti baru taruh di sini linknya. Oh ya, siap. Jadi Makasih, Pak. Saya nggak perlu download, saya tinggal buka gitu aja seperti ini. Tapi kan ini PowerPoint. Kalau Word ya nanti Word. Soalnya kalau di e-kampus mengumpulkan PDF itu ya, biasanya saya harus download dulu untuk lihat. Kalau download satu tugas 30-60 file ya menu-menuin ya. Nah, nanti kalau ada revisi, saya harap sih kalau ada revisi jangan di-delete link yang lamanya. Semuanya ada revisi dan kalian pengen ngupload lagi, ini dibiarin aja. Kalau enggak sebagai bukti, Pak saya sudah ngupload, nilai saya belum ada ini karena bisa terlihat dari kapan dia ngupload gitu kan. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pertemuan kedua. Ini belum teknis ke pengujian ya, lagi masih teori aja dulu, nanti teknis bagaimana menguji perangkat lunak. Ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau kasusnya ada beberapa orang yang sama itu nggak apa-apa atau perlu diganti, Pak? Kalau sama persis artinya plagiat ya, itu nggak bisa direvisi. Bukan, Pak, maksud saya kasusnya aja. Bukan isi. Oh, kasusnya. Ya nggak apa-apa. Kan ini saya lihat mahasiswanya ada 50, terus ini kan kasus di sini kan cuma 37 kasus ya. Tapi kan namanya opini harusnya nggak boleh sama. Masa opini bisa sama ya? Kata-katanya aja pilihan kata harusnya beda. Itu ya. Pak, makasih. Ya. Enggak saya batasi harus berapa halaman, harus berapa lembar, paragraf, enggak ya. Jadi saya kira setelah ini langsung kerjakan, harusnya bisa. Terus jangan lupa ya tadi lihat-lihat di YouTube tentang quality assurance, software testing gitu ya. Untuk nambah-nambah wawasan, tool yang dipakai itu apa, kerjanya apa, ini ada banyak yang bahas. Kalau pengen bekerja dalam bidang software testing. Dulu belum ada fokus di software testing kayaknya. Sekarang sudah ada yang, maksudnya software testing yang ngelakuin ya development-nya sendiri gitu. Maksudnya dulu kayak nggak seperti sekarang gitu. Dulu mungkin buat software termasuk testingnya satu orang gitu, maksudnya satu tim gitu kan. Sekarang termasuk implementasinya dan lain sebagainya satu tim. Sekarang kalau perusahaan besar ya, kalau perusahaan kecil bahkan bisa dilakukan sendiri. Kalau startup sendiri gitu. Kalau perusahaan besar
development sendiri. Development mungkin dibagi sendiri, pembuatan login sendiri, security sendiri, terus nanti software testingnya tim sendiri, developmentnya, uploadnya tim sendiri, ada sendiri-sendiri khusus-khusus. Oke, ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Cukup? Iya, cukup Pak. Cukup. Cukup. Kalau cukup berarti mungkin sisa waktunya bisa kalian gunakan untuk ngerjain tugas atau diskusi dulu. Jadi setelah ini mungkin nggak saya end, tapi saya leave. Mungkin nanti yang jadi adminnya kayaknya random sih siapa gitu. Kalian bisa diskusikan sendiri satu kelas gitu kan. Oke, terima kasih untuk kehadirannya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.